Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahu mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi hadana wa an'amana bil Islam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hazan nabiyil karim Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Kadis, Nakertrans, Pemprov yang saya hormati, seluruh jajaran eselon 3, 4 dan staf PNS lingkungan Nakertrans Pemprov yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur di pagi yang cerah bisa bertemu, bisa bersilaturahim, dan juga bisa bersama untuk mendapatkan tausiah. Ini suatu keberuntungan yang patut kita syukuri sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu, kita tausiahnya berjudul tuntaskan pekerjaan. Ini sebetulnya tertarik dengan satu buah hadis yang mana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, innallaha yuhibbu iza amala ahadukum amalan ayyutqinah. Allah mencintai hambanya apabila dia bekerja, mengerjakan suatu pekerjaan, maka dikerjakan sampai tuntas, dikerjakan sampai rapih, sampai selesai. Ini hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Memang kalau kita lihat ya, Al-Quran lengkap, hadis lengkap. Al-Quran dan hadis itu mengatur seluruh kehidupan kita. Bahkan kerja-kerja pun diatur oleh Allah dan Rasulnya. Pada kalau kita bayangkan Islam itu turun kepada Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu atau 1500 tahun yang lalu, di mana waktu itu tidak ada gedung tinggi begini, tidak ada mobil dan motor, apalagi pesawat, dan pada waktu itu pun tidak ada teknologi dan tidak ada infrastruktur yang baik. Bahkan tidak ada sama sekali infrastruktur. Tapi apa yang Allah turunkan sudah betul-betul canggih dari segi norma, canggih dari segi teori, canggih dari segi aturan, dan juga melampaui batas zaman, melalui batas kemampuan manusia, melalui waktu, beyond, di atas. Bahkan sampai saat ini pun yang sudah kita 15 abad setelah Quran turun, masih banyak juga di dalam ayat Al-Quran yang belum bisa kita jalankan saat ini terkait dengan teknologi. Misalnya, la tanfuzuna illa bisultan. Tembuslah langit kecuali dengan pengetahuan, belum bisa kita nembus langit. Paling kita sampai Mars, sampai bulan. Itu pun cuma sekali, setelah itu nggak ada lagi. Ada juga yang bilang itu bohong katanya. Tapi itu contoh baru di lingkungan planet kita saja, masih planet yang terdekat yang kita datangi. Sementara jumlah planet ini lebih dari 10 miliar. Satu dari 10 miliar planet itu adalah bumi. Itu kita belum bisa mengolah, mendatangi dan sebagainya. Sementara Al-Quran sudah membuktikan di antara yang paling fenomenal adalah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada mi'rajnya. Ya, ada mi'rajnya pergi menemui Allah ke langit 7 dengan transportasi yang sampai saat ini kita belum ada. Oke. Tapi semuanya sudah ada di zaman dulu. Termasuk juga kok Rasulullah ngaturin kerja. Kerja itu sampai tuntas, sampai selesai dengan profesional, dengan benar, dengan baik. Nilai norma dalam Al-Quran tidak ada satupun yang sesat, tidak ada satupun yang kadaluarsa, walaupun diturunkan 15 abad yang lalu. Nah, begitu juga dalam ayat Al-Quran, kita hafal semua dalam surat pendek, Faiza farakta fansab wa ila rabbika farghab. 90% di bawah itu ada P. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi ruginya banyak. Ketika kita sudah mengerjakan satu pekerjaan secara tuntas dengan sungguh-sungguh serius dan betul, selesaikan itu. Kemudian segera kita buatkan lagi pekerjaan yang berikutnya, yang kemudian kita tuntaskan lagi, selesai, langsung jangan nganggur, jangan istirahat, jangan berhenti, nggak boleh, kerjakan lagi. Jadi begitulah anjuran Allah, dan kepada Allah Tuhan pencipta, pemelihara, penguasa kita lah tempat kita berharap, tempat kita meminta, tempat kita memberikan tujuan. Kerja sungguh, kerja serius, kerja tuntas. Jadi sudah ada di zaman dulu, dan Al-Quran hadis ini sudah ada. Nah, cuma kadang-kadang kenapa kok saat ini justru negara-negara mayoritas Islam lah yang mundur, tidak maju. Kenapa? Justru orang-orang Islam juga lah yang mundur dan tidak maju, kalah dibandingkan orang bukan Islam. Sebutlah Barat, dia lebih maju. Timurnya Jepang lebih maju. Selatannya Australia lebih maju. Barat baik Amerika, Eropa lebih maju. Kita Islam mayoritas tidak maju. Padahal arahnya jelas. Coba kalau kita semua di kantor, diperintahkan oleh Pak Kadis, kerajuan koyo, bisa ambo minta laporan. Nyo kerajuan tuntas, langsung lapor kepada atasan. Selesai kerajuan C, tugas demikian, seterusnya. Insya Allah kinerja yang kita tetapkan, yang kita buat perjanjian MOU dengan gubernur, dengan bawahannya, pasti tercapai. Coba cari Bapak Ibu, Patang Ado, Pak Kadis, Kepala Dinas awak mengadu ke ambo. Mengadu pertama tentang bawahannya eselon 3. Tidak pernah tuntas kerajuannya. Nah, karena kita ada tunjangan daerah yang dirujuk kepada kinerja, mestinya dapat kalau normal 100% tunjangan daerah kinerja itu bisa 7 juta untuk eselon 2, ya, untuk eselon 2. Ini dapat cuma 2 jutanya. Bapak kepala ke SKPD kok dapat cuma 2 juta. Dekano bawahannya, karena kan hebatnya Pak Sofian kok pada Tuk Bijo kok, itu hebatnya sekretaris. Hebatnya kepala bidang. Hebatnya kepala sub bidang. Beliau seorang sih tidak bisa mempelakan ambo hebat, tidak bisa. Manggu sih ibu sekretaris, Anda saja kerja bisa dihitung kinerja berkurang tuh. Nah, langsung tunjangannya berkurang. Nah, tidak tuntas. Saya tanya, enggak pernah tuntas Pak. Laporan enggak dia. Awal minta nyubi fiktif ya. Akhirnya ketahuan, ambo dan ambo taruhan. Akhirnya dilihat secara keseluruhan kinerja ambo jatuh, berkurang tunjangan ambo. Berkurang prestasi ambo. MOU yang ditandatangani juga apa? 95%. 90%, di bawah itu ada P. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi ruginya banyak. Tidak tuntas. Nah, begitulah contoh. Kenapa orang Eropa itu lebih tuntas? Kenapa orang Jepang tuntas dibanding kita? Ya kita yang jawab sendiri. Pak, aku bantu itu. Nah, jadi saya bisa mengatakan mereka orang Barat, Eropa, Amerika mengamalkan nilai-nilai Islam. Apa nilai-nilai Islamnya? Yang mengamalkan perintah Allah dan Rasul, yaitu keraju tuntas, keraju sungguh, keraju serius, keraju selesai. Awak orang Islam, tidak awadangan kata Allah, tidak awan pakai kata Rasulullah. Maleh jo, keraju tidak selesai. Yang rugi siapa? Kita. Kalau Allah mengatakan A, pasti kalau kita kerjakan sukses.
buat kita. Kalau Allah mengatakan A, enggak kita kerjakan, kita gagal. Kalau Allah melarang kita berbuat A, kita kerjakan, gagal. Kalau Allah melarang B, kita tinggalkan, kita sukses. Itulah sebab akibat hukum, karena Allah itu pasti, Allah itu betul benar dan tidak pernah salah, dan Rasul pun juga demikian. Nah, kini apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya? Kerajo bayar. Susahnya kerajo bayar. Susahnya kerajo tuntas. Justru menurut ambo yang susah kok kerajo tidak tuntas. Coba yang berikutnya. Kece Pak Kadis. Beko tiba sore jampe. Tolong bawa laporan. Itu laporan bantunya. Kan kalau setiap laporan kan ada formatnya Pak Kadis ya. Ada formatnya. Ada juklaknya, juknisnya, awal dapat binteknya, bignisnya, segala macam lah. Apalagi ala kerajaan tiap hari sekian puluh tahun, pasti itu keitusan di kerajaan. Tidak ada yang lebih pada itu lain. Kan betul Bapak Ibu? Ya, yang nama administrasi, yang mau sore, ada berubah dari dulu. Oh, awak kreatif, awak media-media sebelah kiri, sore tulisannya tidak bisa. Oh, awak pindahan kata gubernurnya ke Suwo. Oh, kamu Anda bisa. Apa kalau bantu itu Pak? Nah, apa mudahnya? Perintahnya Pak Kadis, kerajaan. Ikut aturan, ketik kerajo, selesai di print, sampai antan. Dan mudah tuh. Kalau yang susah tuh Pak, ini kreatif. Hanya male, hanya pe keluar, mau tajuk kawannya. Itu kan susah sebenarnya itu. Mencari sesuatu kerajo lain daripada apa yang telah ditentukan. Tapi yang kreatif kok banyak. Memang manusia kok makhluk yang kreatif. Kalau malaikat memang tidak pernah kreatif. Apa kata Allah? A, B, B. Itulah malaikat. So, kita bayang kalau malaikat kreatif susah aja. Malaikat Israel, kalau kreatif atau sebentar dibunyikan apa namanya? Trompet ala kiamat. Malaikat mau kreatif aja, ambu coba pas pengen kok mati nanya ya. Macam ya. Tapi lain tidak kreatif. Yang kreatif kok awak manusia. Makanya manusia kok ya ada yang kafir, macam-macam. Ada yang munafik, ada yang fasik dan sebagainya. Jadi tuntaskan pekerjaan. Mudah Bapak Ibu. Apalagi kalau bawahan, justru yang susah itu atasan. Saya agak susah, Pak Kadis agak susah karena menuntaskan pekerjaan saya itu sekarang tidak ada formatnya. Tidak ada aturan yang baku karena muncullah kebijakan yang harus dikeluarkan. Tapi juga harus saya tuntaskan, tidak bisa. Kalau pekerjaan tidak dituntaskan Bapak Ibu, menambah. Contoh, ambu ada sure tibu dari Pasekda. Harus setumpuk apa? Ambu tuntaskan. Selesai hari itu masuk, selesai juga ambu kerajaan, selesai juga disebarkan. Itu yang ambu kerajaan teori kini. Dari awal jadi gubernur, tidak ada seorang pun yang bisa mempertanggungjawabkan bukti kalau sure di Pak Gubernur. Sedang di tangan Pak Gubernur, ada situ. Kalau ada yang mengecek itu berduto. Saya ngecek, ambu tanya, saya yang mengecek. Ama buktinya. Kan di meja ambu tuntas hari. Sehari selesai ambu keluar daerah pun semalam-malamnya mau tangani. Besok subuh, sudah sholat subuh langsung selesaikan, besok langsung disebarkan. Tuntas. Nah, kalau nggak tuntas, Bang. Sekian nah. Awak tunda, besok tambah oleh. Menumpuk. Masalah bertambah, malah yang jadi masalah baru, yang ada malah tidak selesai. Jadi betul-betul tumpuk masalah. Itu nggak tuntas. Tapi kalau tuntas selesai, kerajaan capek, selesai, pelayanan publik pun bagus, capek, selesai, dan awal pun tidak ada beban. Tapi mencari tumpukan itu ala stres dulu, Pak. Bertemu istri ala kena berang, bertemu anak, bertemu minta piti kena berang. Padahal anak tidak salah, istri tidak salah, yang salahnya, maka tuh hendaknya tuntaskan kerajaan. Tidak menumpuk hendaknya tuntaskan, stres mencari banyak kerajaan, istri kena berang, anak kena berang, kucing pun kena lajang. Padahal kucing pun tidak salah gitu. Yang salah awak. Karena udah tuntas. Alalah stres, frustrasi, berdosul ke istri, berdosul kepada anak. Kepada kucing yuk. Nah, kepada diri sendiri juga. Tapi kalau tuntaskan, saya capek. Jadi Bapak Ibu jangan menunda-nunda pekerjaan. Jangan membuat pekerjaan dibuat besok. Selesaikan hari ini selesai. Awak lama pulang. Lalu pun lama, makan pun lama. Batu kerajaan selesai. Nah, boleh kini kok awak ke libur panjang kok. Ya Pak Kadis. Dari tanggal 26 sampai tanggal 3 atau sampai masuk. Itu tolong tuntaskan hari itu asyik menyurik. Apalagi izin-izin atau segala macam yang berurusan juga orang. Lapihan capek keluar. Supaya tidak ada beban.
dan supaya kita tidak menumpuk kerjaan nanti ke depan yang nanti malah kita jadi sibuk dan kita menjadi gagal. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bekerja profesional dengan satu kata, tuntaskan pekerjaan kita sampai selesai. Dan insya Allah tidak ada susahnya, tidak ada sulitnya. Apalagi pekerjaan yang kita kerjakan ada pekerjaan rutin yang paling banyak. Kalau yang tidak rutin satu-satu nggak ngerti, tanya ke Pak Kadis. Diskusikan, pasti bisa tuntas juga. Tapi jangan sekali menunda pekerjaan, karena itu menjadi penyakit buat kita, dan penyakit itu akan menambah penyakit yang membuat kita menjadi gagal dalam pekerjaan kita, termasuk di rumah tangga. Coba ibu-ibu masak randang, nggak tuntas aja jadinya. Hah? Jadi kalio, nah itu kan? Nasi goreng nggak tuntas, jadinya. Masak air nggak tuntas, kariang ibunya. Jadi kada pun demikian juga. Jangan sampai tidak tuntas. Mencuci baju tidak tuntas. Ternyata tidak sampai dibilas. Alah, apa yang rasu pakai baju yang isinya sabun saja. Ya kan, gata badan kok. Tidak tuntas. Jadi penyakit banyak tiba di kaju tidak tuntas, ya kan. Oke, karena waktu juga yang sudah membatasi kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau yang salah. Dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan buat kita semuanya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.